Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Kita bertemu lagi pada video pembelajaran materi tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Mari kita simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, muatan pelajaran PPKN. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah yang terdiri atas ayah, ibu, anak, tetangga, manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tujuannya siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Materi yang pertama, muatan pelajaran PPKN. Materi PPKN yaitu kita akan belajar salah satu sila Pancasila. Nah, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut adalah lambang dari sila Pancasila keberapa ya? Ya, sila Pancasila kelima. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Dapat juga mempunyai makna bahwa kebutuhan pokok rakyat Indonesia semuanya adalah sama tanpa melihat status dan kedudukannya. Contoh pengamalan sila kelima. Nah, contoh yang pertama adalah ada seorang anak yang menyisihkan uang saku untuk ditabung. Kedua, ada seorang anak yang menunjukkan hasil karyanya kepada teman yang lain. Nah, kita harus menghargai hasil karya orang lain tersebut. Contoh yang ketiga, menghormati hak orang lain. Pada gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang sedang belajar karena kakak perempuannya sedang mendengarkan radio keras sehingga dia menutupi telinganya, sehingga hak dari anak laki-laki itu kurang terpenuhi.
terpenuhi. Seharusnya kakak perempuan itu harus melakukan kewajibannya. Ketika ada adik yang belajar, maka kita harus dalam kondisi lingkungan yang nyaman, tidak berisik, sehingga adik dapat belajar dengan baik. Gambar yang keempat, tidak melakukan pemborosan energi. Nah, pada gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang menutup keran air karena mungkin bak mandinya sudah terisi air dengan penuh. Begitu juga dengan kalian. Biasanya ibu selalu melihat ketika istirahat wastafel di sekolah selalu terbuka, tidak tertutup dengan rapat. Nah, itu juga termasuk pemborosan energi, yaitu energi air dan energi listrik. Sudah paham ya anak-anak? Nah, perhatikan gambar di samping. Pada hari Minggu, keluarga Penny melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan bagian dalam rumah. Ayah sedang membersihkan kaca jendela. Ibu mengepel lantai. Penny sedang mengelap meja. Tiara adiknya sedang menyulap pigora dan buku di atas meja. Semua bekerja sama membersihkan bagian dalam rumah. Sikap keluarga Penny merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, karena seluruh anggota keluarganya menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajibannya terpenuhi. Nah, apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak lahir hingga meninggal. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalian harus ingat ya, kita harus melakukan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Jangan sampai kita lupa menjalankan kewajiban yang kita harusnya lakukan. Nah, tugas untuk materi PPKN, sebutkan peran dan kewajiban anggota keluargamu di rumah. Kalian membuat kolom yang terdiri dari 3, yaitu kolom nama, peran, kewajiban. Misal, Bu Yohana sudah memberikan contoh. Ayah, perannya apa? Kepala keluarga. Kewajibannya apa? Yang pertama, mencari nafkah, melindungi keluarga, menanamkan sikap dan teladan yang baik bagi anggota keluarga yang lain. Kemudian apa lagi bisa ditambahkan? Nah, banyaknya nama tergantung banyaknya anggota keluargamu di rumah ya. Kalian kerjakan di buku
Materi yang kedua yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan mencoba berlatih menulis hasil wawancara. Nah, menulis hasil wawancara itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, menyusun kembali pertanyaan yang telah diajukan dengan jawaban narasumber. Kedua, menuliskan format yang berisi topik wawancara, waktu dan tempat wawancara berlangsung, nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara. Yang ketiga, meringkas pokok-pokok isi wawancara yang telah dilakukan. Terakhir, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, kemarin kalian sudah melakukan atau mempraktikkan bagaimana cara mewawancarai seorang narasumber dengan baik. Nah, sekarang kalian buatlah ringkasan pokok-pokok isi wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, tugasnya kalian membuat 3 kolom yang berisi nomor, pokok-pokok pertanyaan pewawancara, dan pokok-pokok jawaban narasumber. Ditulis di buku tulis tema. Jangan lupa menggunakan tabel. Bu Yohana memberikan contoh dari hasil wawancara yang telah Ibu lakukan kemarin. Nomor 1, pokok-pokok pertanyaan pewawancara. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menanam hidroponik. Kemudian, pokok-pokok jawaban narasumber, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menanam hidroponik bagi pemula yaitu rock wool, benih tumbuhan atau yang dipakai kemarin, sawi, mat pot, kain flanel, dan alat PDS. Nah, kalian dapat putar kembali video ketika kalian mewawancarai seorang narasumber. Kira-kira sudah paham belum materi untuk hari ini? Jika belum, kalian bisa tanyakan ke Ibu kembali. Nah, terima kasih telah melihat tayangan video untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.